Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Bagaimana kita melihat media-media televisi yang kemudian ada reporternya dilemparin, dipukulin kepalanya dan lain sebagainya, itu Metro TV. Jadi saya berada di sana. Mantan kader Partai Nasdem Niluh Jelantik meminta para petinggi Nasdem mengingat bagaimana reporter Metro TV dilempari karena polarisasi agama di Pilkada DKI Jakarta. Pernyataan Niluh Jelantik yang meminta para petinggi Nasdem untuk mengingat polarisasi agama disampaikan dalam talkshow YouTube Tribunnews.com pada Rabu 11 Oktober. Dalam pernyataannya, Niluh Jelantik mengatakan bahwa ia tidak memiliki dendam pribadi terhadap Anies Baswedan dalam keputusannya untuk mundur dari Partai Nasdem. Namun, kata Niluh Jelantik, keputusannya mundur ialah perihal masalah idealismenya yang menurutnya telah tercederai saat partainya mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pasalnya, kata Niluh Jelantik, saat awal Pilkada DKI Jakarta 2017, Niluh Jelantik menyambut baik dengan hadirnya Anies Baswedan di kontestasi Pilkada DKI. Namun, pandangannya mulai berubah saat polarisasi agama ternyata dirawat oleh lawan-lawan penantang Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat itu. Niluh Jelantik pun terkenang tragedi satu reporter televisi nasional yang dipersekusi oleh pendukung Anies Baswedan saat melakukan live report. Kata Niluh Jelantik, hal itulah yang memutuskannya bergabung dengan Nasdem kala itu. Lantaran partai pentolan Surya Paloh tersebut dianggap memiliki nilai yang sama dengan Niluh Jelantik terkait anti polarisasi dalam pemilu di Indonesia. Diketahui sebelumnya, Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mendatang. Dengan begitu, kesempatan Anies Baswedan sebagai non-anggota partai masuk ke bursa Pilpres 2024 semakin besar. Keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan kemudian menuai sejumlah konflik di internal Partai Nasdem. Misal saja dari kader Niluh Jelantik yang memutuskan keluar dari partai tersebut. Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Bagaimana kita melihat media-media televisi yang kemudian ada reporternya dilemparin, dipukulin kepalanya dan lain sebagainya, itu Metro TV. Jadi saya berada di sana tanpa ada hubungan secara pribadi dengan Partai Nasdem. Dan partai-partai nasionalis lainnya juga bahkan mengalami juga proses-proses diskreditkan seperti itu. Kami tetap berjalan mendukung Ahok. Itu bukan tentang Ahok gitu loh, Mas. Bukan Mas Anies yang mengatakan mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh, Mas. Jadi tidak ada benci saya secara personal kepada Anies Baswedan. Tidak ada kekesalan saya secara personal, akan tetapi saya sangat berharap dia memiliki jiwa besar, dia memiliki kemampuan merangkul, bukan hanya sekedar ke pura ini atau ke wihara ini atau ke gereja ini, tapi dia bisa mengatakan secara global, secara nasional, saya minta maaf atas apa yang terjadi di Pilkada 2017 yang mungkin bukan kesalahan saya, akan tetapi yuk kita bareng-bareng yuk bangun bangsa ini. Jadi yang masa lalu biarkanlah masa lalu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas apa yang terjadi di 2017. Nah, kami ini yang merasa minoritas, kami ini yang merasa apa yang kami perjuangkan selama ini, kami pasti akan menjadi lebih adem gitu loh, Pak.